Shalom. Setelah di part 1 kita sudah membahas tentang teologi kucing sebagai penyakit yang saat ini banyak menjangkit gereja-gereja, maka dalam video ini kita akan melihat bagaimana seharusnya itu seorang Kristen menempatkan dirinya dalam bertuhan, yang nantinya akan dikenal sebagai teologi anjing. Bagi saudara yang belum menonton part 1, saya anjurkan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena video tersebut merupakan dasar dari video part 2 ini. Jadi, langsung saja kita mulai videonya. Teologi kucing dan anjing. Sekali lagi, bukan bermaksud untuk menyamakan antara Kristen dengan binatang, namun kita akan belajar perbedaan orang Kristen memahami Alkitab melalui sifat kucing dan anjing. Kucing dan anjing, dua hewan lucu yang memiliki sifat yang berbeda. Satu lelucon yang sering kita dengar tentang kucing dan anjing adalah anjing setia sama kita, tapi kalau kucing, kita yang setia sama dia. Ada dua mindset yang berbeda dari kucing dan anjing. Pertama, anjing akan berkata, "Kau kasih makan aku, kau pelihara aku, kau jaga aku, kau pasti Tuhan." Sedangkan kucing akan berkata, "Kau kasih makan aku, kau pelihara aku, kau jaga aku pasti Tuhan." Tunggu. Mungkin dia nggak akan berani bilang seperti itu. Aku pasti Tuhan. Dia nggak sombong itu. Tapi dia mungkin akan bilang, semua tentang aku. Sulit memang membedakan yang mana anjing dan yang mana kucing. Mereka sama-sama Kristen, sama-sama mengundang Yesus datang ke hidupnya, sama-sama pergi ke gereja, sama-sama berdoa, memuji, dan menyembah. Mereka juga sama-sama berperilaku sangat Kristen. Lalu bagaimana membedakannya? Lihatlah dari hatinya yang paling dalam. Mari kita lihat, ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol dari teologi kucing dan anjing. Yang pertama adalah alasan mereka ingin masuk surga. Anjing dan kucing punya ekspresi yang berbeda. Kira-kira mereka bakal ngomong gini. Apa itu neraka? Aduh, tempatku bukan di sana. Di neraka aku dibakar. Aku nggak mau ke neraka. Aku mau hidup enak di surga sama Tuhan. Mereka mau pergi ke surga karena mereka nggak mau pergi ke neraka. Saat mereka menginjili, hal pertama yang mereka katakan adalah, "Hei saudaraku, engkau pasti masuk neraka. Kamu bakal dipanggang di api neraka." lalu orang ini akan berkata, "Aku nggak mau." Makanya ayo ikut Kristus. Dia mau menyelamatkan kau ke surga. Hore, ayo ikut Kristus. Kenapa mereka datang ke Tuhan? Apa karena pribadi Tuhan? Tentu tidak. Mereka datang karena apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka, yaitu membawa mereka dari neraka ke surga. Fokusnya adalah mereka, bukan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh teologi anjing? Apakah mereka juga ingin masuk surga? Tentu. Tapi, apa yang membedakannya? Mereka melihat Tuhan dengan kemuliaannya, keagungannya, dan kedahsyatannya. Kira-kira mereka akan bilang kayak gini, "Wow, aku jatuh cinta dengan Allah. Dia agung, dia mulia, dia hebat, aku mau menyembah dia." Fokus utamanya adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita datang kepadanya seperti anak kecil. Ingat? Ya, anak kecil akan melihat Tuhan lalu mengejarnya dan memeluknya. "Yeay, aku dapat Tuhan Yesus," katanya. Alkitab juga katakan bahwa kerajaan surga sama seperti harta karun. Matius 13 ayat 44 berkata bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kok bisa orang ini rela menjual seluruh harta yang dimilikinya hanya untuk membeli ladang itu? Karena dia tahu harga yang akan didapatkannya lebih berharga dari apa yang sudah ia miliki saat itu. Inilah masalah yang masih banyak terjadi di kekristenan saat ini. Kita belum menemukan Tuhan sebagai harta karun, tapi kita menemukan berkat Tuhan sebagai harta karun. Jadi kita berusaha untuk itu. Kita berpuasa untuk itu. Kita berdoa untuk itu. Bahkan kita memaksa Tuhan dengan dalih, Tuhan baik, jadi Tuhan pasti kasih.
semuanya tentang kita. Masih banyak orang Kristen yang tidak bersukacita. Kenapa? Karena lepas dari neraka tidak memberikan kita sukacita. Banyak orang Kristen yang lepas dari neraka, tapi mereka tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa itu? Yaitu Tuhan itu sendiri. Perbedaan yang kedua, bagaimana mereka tahu bahwa mereka sudah diselamatkan? Teologi kucing bilang, aku diselamatkan karena keputusanku. Pak Pendeta bilang, mari buat keputusan ikut Yesus, maka Roh Kudus akan memenuhi hidupku. Jadi aku berdoa dan aku mengundangnya dalam hidupku. Lalu bagaimana dengan teologi anjing? Apa yang mereka katakan? Mereka akan bilang, aku seorang Kristen. Karena setiap hari ada kerinduan dalam hatiku. Kerinduan apa? Aku mau mengenal Kristus, aku mau merasakan kemuliaannya, dan aku mau membagikan kemuliaannya kepada semua orang. Perbedaan ketiga, ketaatan. Nah, sekarang bagaimana perbedaan ketaatan antara kucing dan anjing dalam kehidupannya? Mereka berdua sama-sama taat. Tapi kalau anjing, taat sama majikannya. Kalau kucing, majikannya yang taat sama dia. Teologi anjing mau manusia taat kepada Allah. Dan teologi kucing mau Allah yang tunduk kepada manusia. Dari mana kita bisa tahu? Gampang. Seekor anjing akan kira-kira berdoa seperti ini. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah kau berikan kepadaku. Dan ajar lagi aku untuk bisa mengerti firman-Mu dan taat kepada segala yang firman-Mu katakan. Biarlah semua yang kulakukan demi memuliakan nama-Mu. Sedangkan kucing akan berdoa seperti ini. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau itu. Tuhan, lakukan ini Tuhan, lakukan itu Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan, berkati aku Tuhan, lindungi aku Tuhan, bla 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 dan bla. Mereka nggak pernah mau menghormati perintah yang diajarkan Tuhan. Mereka hanya mau Tuhan mendengar doa mereka dan mengabulkannya. Mereka secara sadar atau tidak sadar sedang memposisikan diri sebagai majikan. Dan Tuhan adalah budak yang tugasnya hanya untuk diperintah. Perbedaan keempat, waktu pribadi. Kucing dan anjing punya waktu pribadi masing-masing. Mereka sama-sama mau bersaat teduh dan membaca firman. Tapi disinilah perbedaannya. Saat teologi anjing itu bersaat teduh, fokus mereka adalah bagaimana cara aku bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana cara aku memancarkan kemuliaan Tuhan hari ini. Tuhan ajar aku menghidupi firman-Mu. Sedangkan saat teologi kucing bersaat teduh, fokus utama mereka adalah diri sendiri. Mereka akan buka Alkitab lalu mencari ayat-ayat yang mereka suka, yang menyenangkan mereka. Mereka akan baca ayat itu, mereka tandai, mereka garisi, mereka stabilo, supaya nanti kalau dibutuhkan, maka mereka bisa baca lagi ayat itu. Lalu habis itu, mereka tutup Alkitabnya. Mereka tidak mau peduli dengan konteks, makna, atau latar belakang ayat itu. Nggak ada. Contohnya itu Markus 11 ayat 24, ayat yang sangat terkenal. Karena itu aku mau berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mintalah apapun, maka Tuhan akan berikan. Itu kalimat yang akan selalu mereka ingat, yang akan selalu mereka tandai, mereka stabilo, mereka garis bawahi, dan selalu mereka doakan tiap hari. Tanpa mereka tahu konteks, tanpa mereka belajar apa arti dari ayat itu yang sesungguhnya, mereka pasti akan mengingat mati ayat-ayat seperti itu. Tapi coba ayat yang kayak gini, 1 Petrus 2 ayat 18 dan 19. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Lah, apa ini? Ayat apa ini? Aku harus taat, harus menderita. Aku mau ke gereja bukan karena ini. Aku kan maunya diberkati Tuhan. Aku kan maunya disembuhkan Tuhan. Aku kan maunya hidup enak. Menjadi orang Kristen kan hidup enak, diperlengkapi semua oleh Tuhan. Kok mana disuruh menderita? Ya enggak lah, skip. Mereka akan lebih suka membaca ayat-ayat yang menyenangkan hati mereka, seperti doa Yabes dan hal-hal pengabulan doa yang bahkan mereka sendiri nggak tahu tadi apa maksud dari ayat itu yang sebenarnya. Bisa dikatakan bahwa teologi kucing adalah salah satu cara setan untuk menyesatkan kita.
mungkin setan akan mikir gini, Aduh, gimana lah cara buat orang Kristen ini supaya jauh dari kemuliaan Tuhan? Mereka nggak mau pergi ke aliran sesat. Mereka juga nggak mau ikut agama lain, agama palsu. Gimana ya? Lihat. Daripada capek-capek buat agama baru, mending kita rusak dari dalam. Kita alihkan fokus mereka kepada sesuatu yang aman, sesuatu yang nyaman, seolah-olah itu dekat dengan Tuhan. Nah itu, ayo kita ubah fokus mereka dari yang awalnya fokus kepada Allah menjadi fokus kepada diri sendiri. Setan mungkin alihkan pandangan kita dari kemuliaan Allah dan mulai berfokus pada diri kita sendiri. Kita akhirnya menjadi Kristen karena apa yang Tuhan lakukan sama kita, bukan karena pribadi Tuhan itu sendiri. Semua tentang kita. Tuhan memuliakan dirinya melalui berkat-Nya kepada kita. Teologi kucing tidak berfokus pada hal itu. Yang mereka fokuskan hanyalah menerima berkat dari Tuhan, dan saat berkat itu berhenti, begitupun juga dengan iman mereka. Apakah teologi anjing tidak mau diberkati? Tentu mereka juga mau diberkati, tapi itu bukanlah fokus utama mereka. Kerinduan mereka ialah melihat Tuhan dimuliakan jauh lebih besar daripada kerinduan mereka untuk diberkati. Dan ketika mereka diberkati, mereka akan meminta tuntunan Tuhan untuk memakai berkat itu demi kemuliaan Tuhan. Teologi kucing menjadikan dirinya yang utama, dan kemuliaan Tuhan menjadi hal yang kedua. Itulah esensi dari teologi kucing. Teologi kucing pada dasarnya hidup untuk diri mereka sendiri. Tetapi embel-embelnya kekristenan. Aku akan hidup bahagia, berlimpah, jauh dari penyakit, selalu ditolong Tuhan. Maka aku mau jadi Kristen. Mereka menganut teologi kucing pada dasarnya sama hidupnya dengan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan Tuhan sebagai harta karunnya. Mereka menjadikan berkat Tuhan sebagai Tuhan mereka. Sedangkan teologi anjing akan berpondasi seperti ini. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya benar, semua diciptakan oleh Dia dan hanya untuk Dia. Kenapa kira-kira Tuhan menciptakan ikan di dasar laut yang bahkan kita tidak bisa lihat? Kenapa? Untuk kemuliaan-Nya. Dari situ kita bisa memuliakan Dia. Saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 katakan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang diciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya 26 ayat 8 berkata bahwa ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebutkan namamu dan mengingat Engkau. Teologi anjing suka menyebut-nyebut nama Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin banyak yang tahu akan Tuhan dan namanya semakin dimuliakan. Semua tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Jadi kiranya melalui video ini nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kita bisa saling mengkoreksi diri masing-masing. Apakah saudara itu berada dalam teologi kucing dan anjing? Silahkan like jika saudara suka, subscribe untuk dapatkan notifikasi dari kami selanjutnya, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.